Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan yang mulia ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan umur untuk menambah amal ibadah kita dalam mengisi hari-hari, malam-malam, waktu-waktu di bulan Ramadan. Salah satunya adalah mendengarkan pengajian-pengajian, tausiah-tausiah, mau'izah dari para ulama-ulama kita, yang mana mereka semua itu adalah warasatul anbiya, waris para nabi dan rasul. Kedua kalinya salawat dan salam tak henti-hentinya kita mengucapkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW serta sahabat-sahabat beliau, keluarga beliau, wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Terima kasih. Pada kesempatan ini kita masih dalam kajian bedah bincang bersama asatid Pondok Pesantren Al-Haramain dalam rutinitas menghidupkan bulan suci Ramadan ini, lebih-lebih pada para pemirsa yang telah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bagus. Salah satu yang bisa kita kaji dari pertanyaan tersebut adalah, apakah amalan yang terbaik yang bisa dikerjakan di hari-hari, di waktu-waktu hidup kita di bulan Ramadan ini? Alhamdulillah, dengan pertanyaan ini insyaallah kita akan menjelaskan sedikit apa amalan yang paling afdol, yang paling bagus, yang paling mulia yang kita agendakan pada bulan yang mulia. Sebenarnya sebelum kita membahas pertanyaan tersebut, sekecil apapun amalan itu, akan tetapi masih di bawah naungan agama Islam, bulan yang suci ini begitu banyak balasan-balasan ganjaran yang Allah berikan kepada kita. Bahkan dalam hadis lain mengatakan, sumtu shaim tasbih wa naumu shaim ibadah. Diamnya saja orang yang berpuasa itu diberi pahala seperti orang bertasbih. Bahkan istirahat atau tidurnya saja diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi untuk mengisi kegiatan kita yang paling utama di bulan Ramadan ini, sebagaimana telah dicantumkan oleh Allah dalam Al-Quran, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan itu di mana diturunkan oleh Allah dalam Al-Quran. Salah satu yang paling mulia di antara ibadah-ibadah selain bulan Ramadan adalah mendekatkan diri kepada Allah SWT, bermunajat, yaitu dengan membaca Al-Quran. Oleh karena itu, tatkala kita memasuki bulan Ramadan yang mulia ini, sebelum Ramadan saja membaca Al-Quran mulia, lebih-lebih tatkala kita masuk ke bulan Al-Quran itu sendiri. Sesuai dengan Allah Ta'ala tadi, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran, bulan Ramadan di mana bulan itu diturunkan Al-Quran. Dan itu sebenarnya telah menjadi jawaban yang paling penting, yang paling afdal ibadah di bulan Ramadan adalah banyak-banyak kita membaca Al-Quran. Yang tidur saja, yang istirahat saja, yang diam saja tetap diberi pahala oleh Allah Ta'ala. Lebih-lebih Al-Quran adalah ibadah yang paling dekat seorang hamba kepada Allah SWT, karena Al-Quran adalah kalamullah. Seakan-akan setiap kita membaca Al-Quran, kita selalu berbincang-bincang, bercakap-cakap bersama Allah Subhanahu wa taala. Itu sebenarnya sudah cukup untuk menjawab pertanyaan dari saudara atau saudari kita yang telah memberikan pertanyaan ini. Sekilas dari jawaban yang telah kita sampaikan tadi, bahwa amalan yang terbaik, yang afdal di bulan Ramadan adalah qiraatul Quran, banyak-banyak membaca Al-Quran. Sedikit saya akan memberikan hadis
yang tertera dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Kitab ini dikarang oleh seorang ulama yang bernama Imam Nawawi. Beliau mengutip dalam salah satu hadis Rasulullah bersabda yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sungguhnya Rasulullah bersabda, "Innallaha ta'ala yarfa'u bihadzal kitabi qauman wa yadha'u bihi akharin." Rawahu Muslim. Diriwayatkan dari Sayyidina Umar bin Khattab, sungguhnya Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah mengangkat dengan Al-Quran ini sekelompok dan merendahkan dengan Al-Quran ini sekelompok. Kalau kita mengetahui hadis ini menerangkan bahwa arti mengangkat di sini adalah orang-orang yang memperhatikan Al-Quran. Salah satu yang Al-Quran adalah dengan membaca. Jadi telah jelas dalam hadis yang dikatakan oleh Sayyidina Umar ini, orang-orang yang memperhatikan bahkan membaca Al-Quran derajatnya akan diangkat oleh Allah SWT. Lebih-lebih di bulan yang mulia ini dilipat gandakan orang-orang yang membaca Al-Quran. Dalam hadis lain mengatakan, diriwayatkan oleh sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, Allah Ta'ala berfirman, ini hadis qudsi, "Man syaghalahul Qur'ana wa dzikri an mas'alati a'taituhu afdhala ma u'tiyas sa'ilin. Wa fadlu kalamillahi subhanahu wa ta'ala ala sa'iril kalam ka fadlillahi ta'ala ala khalqihi." Rawahu Tirmidzi. Diriwayatkan dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri, Rasulullah bersabda, Allah berfirman kepada malaikat Jibril, barang siapa yang sibuk mengingatku dengan membaca Al-Quran, maka aku memberikan kepadanya lebih utama apa yang aku berikan kepada orang yang meminta. Jadi dari hadis ini bisa kita ambil kesimpulan, kalau kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rajin membaca Al-Quran, sebelum kita meminta apa yang telah terbesit di hati kita, Allah telah mengetahui. Otomatis Allah akan memberikan yang terbaik untuk kita melalui kita membaca Al-Quran. Itulah dua hadis tersebut telah menjadikan dalil, telah menunjukkan bahwa amalan yang paling baik di kehidupan kita ini adalah menyibukkan diri dengan membaca Al-Quran, lebih-lebih tatkala kita hidup di bulan yang mulia ini, yaitu bulan Al-Quran. Rasulullah bersabda, Ramadan syahrul ummati, bulan Ramadan adalah bulan umatku. Mungkin dengan dua hadis tersebut kita bisa mengambil pelajaran. Semoga kita berikan kesehatan, keafiatan, bisa mengisi amalan-amalan Ramadan kita pada tahun ini dengan banyak-banyak membaca Al-Quran. Dalam kisah itu semoga apa yang bisa kita sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.